Salam, puji Tuhan, nama saya Fatimah Sa'diyah. Di sini saya akan berkesaksian mengapa dan alasan saya murtad keluar dari Islam. Saya sebenarnya dari awal kan tidak pernah bertujuan untuk saya harus keluar dari Islam, karena Islam adalah agama saya, agama keturunan dari keluarga saya, turun-temurun gitu ya. Jadi tidak ada satupun keluarga saya yang beragama lain. Nah, jadi alasan saya kenapa harus murtad dan keluar dari Islam, itu karena Tuhan sendiri yang menjumpai saya, ya, melalui mimpi 2 kali 2 malam, ya. Mimpi yang pertama, saya melihat bahwa ada pohon rindang, lalu ada rumput hijau. Saya melihat ada orang berjubah dari jarak jauh, seperti mengembala domba gitu ya. Lalu dia membuka tangannya dan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Ini mimpi yang pertama, lalu saya bangun. Nah, setelah bangun itu, saya merasa agak sedikit aneh dengan kalimatnya, tetapi saya nggak terlalu memikirkan, "Ah, itu cuma mimpi." Lalu, besok malamnya mimpi yang kedua, saya mimpi kembali dan saya diberi lihat, ada pohon yang rindang lagi gitu. Tetapi di situ ada, anak tangga, 7 anak tangga yang mengarah ke atas dan di atasnya itu ada tanda salib. Dan saya disuruh naik tangga itu, lalu saya disuruh memeluk salib itu dan salib itu tiba-tiba berubah dan dia berkata bahwa, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, teman-teman, ketika saya keluar dari Islam itu saya di tahun 2001 ya. Tahun 2001 itu tidak ada informasi media seperti sekarang ini ya. Jadi saya juga tidak pernah, mendengar ada khotbah-khotbah gereja, ada melihat Alkitab, orangnya Kristen gitu, saya tidak pernah tahu sama sekali. Jadi murni saya dari mimpi, yang walaupun sebenarnya waktu itu, sebelum kejadian ini saya pernah berjumpa dengan laki-laki yang, eee menyukai saya dan ternyata dia ini beragama Kristen. Karena ketahuan Kristen lah, untuk itu saya keluar daripada, masalah hubungan ini gitu ya. Jadi saya, lebih baik meninggalkan, cowok saya karena agama gitu ya. Nah di tengah-tengah, maksudnya di tengah-tengah kami sudah tidak berhubungan lagi, kami sudah terpisah dan tidak ada kaitannya lagi. Nah, beberapa bulan kemudian barulah saya mendapatkan mimpi yang tadi, seperti itu. Nah, pada akhirnya karena mimpi itulah yang membawa saya harus, saya mencari gereja. Tapi sebelumnya ada hal penolakan, gejolak yang saya rasakan waktu itu. Karena begini, di sisi lain saya tidak pernah mengerti ajaran Kristen itu seperti apa, karena setahu saya ajaran Kristen itu adalah ajaran, dunia gitu ya, adalah ajaran yang kafir gitu. Jadi menurut pandangan saya dan ajaran saya dulu, bahwa Kristen adalah agama yang tidak mendapatkan tempat sorga gitu kan. Itu sebabnya saya sangat tidak mudah untuk saya keluar daripada keislaman saya. Itu sebabnya, berbagai cara untuk saya, menolak, panggilan itu gitu ya. Karena gini teman-teman ya, di masa itu, masa yang dimana saya tidak punya informasi dalam pengetahuan sama sekali mengenai tentang kekristenan. Tetapi melalui dalam mimpi itulah, di yang kedua, saya diberi tanda salib. Karena setahu saya, salib itu adalah Tuhannya orang Kristen. Maka saya menganggap ini adalah ajaran Kristen, seperti itu ya. Lalu dengan perjuangan saya untuk saya menolak, ini kalau menurut ajaran Islam, ini artinya ada
jin kafir yang akan mencoba untuk memurtadkan saya. Itu sebabnya saya harus lawan. Saya melawan dengan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat hafalan seperti itu ya. Tetapi satu ayat saja ketika saya mencoba untuk menolaknya, justru kalimat yang di dalam mimpi itu semakin terngiang-ngiang, semakin jelas. Nah, selama 3 minggu itulah perjuangan saya untuk menolak. Tetapi akhirnya saya menyerah. Akhirnya saya dengan kawan saya satu kos dengan saya mencari gereja. Nah, tujuan saya bergereja bukan saya menjadi ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi orang Kristen ya, tetapi saya bertujuan untuk bertanya kepada pendeta ya, supaya pendeta itu bisa meramal mimpi saya. Tetapi dalam kenyataannya ketika saya sudah tiba di gereja, di situ hamba Tuhan justru membuka kitab yang di dalamnya itu persis kalimatnya seperti di dalam mimpi saya, 2 kali 2 malam. Nah, itu yang membuat saya terperangak dan saya takjub, gitu ya. Kok bisa? Kok bisa sama persis ini mimpi saya kok bisa tertulis di sini? Ini kan kitabnya orang Kristen, ya kan? Nah, akhirnya entah saya sudah tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh hamba Tuhan itu, tetapi saya hanya fokus kepada tulisan itu. Pada akhirnya saya kembali pulang dan saya merenung dan saya selalu berpikir dan selalu memikirkan hal ini. Sampai pada akhirnya saya putus asa benar teman-teman ya, karena gini, saya berusaha untuk menolak, tidak bisa, saya sudah bertanya kepada hamba Tuhan, justru kenapa mimpi saya itu kok persis dalam kitabnya orang Kristen. Dan saya gak mungkin saya akan jadi orang Kristen. Gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk saya sholat tahajud, tapi tetap saya nggak mendapatkan jawaban, justru sampai akhir doa, saya nggak pakai lagi baca-baca dengan bacaan yang hafalan, tetapi saya lebih berkata begini, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, jika Engkau benar-benar Tuhan, maka tunjukkanlah apakah ini suatu kebenaran gitu kan. Nah akhirnya saya memang tidak mendapatkan jawaban apa-apa selain pemikiran saya hanya tertuju kepada kalimat itu. Nah, pada akhirnya saya mengambil keputusan, singkat katanya saya belajar sendiri di gereja, itu diberi pelajaran secara pribadi begitu ya, kami berdua ini. Lalu setelah 2 bulanan kami mendalami Alkitab, saya merasa yakin dan hamba Tuhan itu mengatakan bahwa kalau saya siap menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat harus berdoa dan berdoa secara pribadi. Lalu itu saya lakukan, ya. Saya lakukan di kos-kosan saya sendiri. Saya berdoa, hanya saya berkata, mengikrarkan diri dengan satu kalimat doa. Begini kalimatnya. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya hanya mengikrarkan syahadat itu. Nah, tiba-tiba badan saya terasa seperti saya terangkat dari bawah sampai ke kepala saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang keluar daripada saya. Nah, setelah itu ada sesuatu hal yang sangat berbeda yang saya rasakan dari pemikiran saya, dari hal-hal yang mungkin yang negatif dari diri saya seperti lepas gitu ya. Saya seperti mendapat harapan yang baru, sesuatu yang baru seperti itu. Nah, akhirnya singkat kata saya sudah menyerahkan diri dan menerima Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, sekali lagi ya teman-teman, dari awal saya tidak pernah mencari perbandingan agama dan segala macam, itu tidak. Karena saya tidak pernah punya niat sedikit pun untuk keluar dari Islam, karena Islam adalah agama turunan saya. Selama ini saya mengimani hanya sebatas karena saya terlahir sebagai Islam. Itu sebabnya ketika saya menjadi orang Kristen atau memutuskan menjadi orang Kristen atau keluar daripada Islam, itu kesaksian tadi yang sudah sampaikan, karena saya dipanggil Tuhan. Nah, saya teringat dengan satu ayat di Yohanes 16 itu mengatakan bahwa bukan aku yang memilih kamu, tetapi aku yang memilih kamu, itu kata Tuhan Yesus ya. Terima kasih, mungkin kesaksian saya sampai di sini saja. Terima kasih, Salam.